Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ke channel Renungan Firman Tuhan, di mana renungan ini memberikan kepada kita kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa semasa kita ada di dalam dunia, pasti banyak persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menolong, menguatkan kita dalam setiap pergumulan itu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih di dalam kehidupan kami, saat ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami yang tidak pernah melihat musim di dalam kehidupan kami. Dan saat ini sebelum kami melanjutkan segala sesuatu aktivitas kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan bagi kami pengertian, sehingga kami tahu dan sadar bahwa segala sesuatu yang kami alami, pasti ada Tuhan yang dapat menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur 6 ayat 1-6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpi biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, lumputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Tema kita, bahagia orang benar. Bahagia orang benar. Bagi masyarakat yang tinggal di negeri Tiongkok, bambu merupakan pohon yang melambangkan umur panjang dan vitalitas. Ia bisa tumbuh dan bertahan dalam kondisi alam yang begitu keras, namun tetap hijau daunnya. Sepanjang tahun, bahkan di tengah badai sekalipun, pohon bambu tetap bertahan. Batangnya hanya melengkung, tetapi tidak pernah patah. Pemazmur dengan jelas menyatakan bahwa hidup sebagai orang percaya di tengah dunia tidaklah mudah. Kita dihadapkan dengan ada pihak dunia yang sangat kuat dan membuat kita mudah jatuh dalam perangkapnya. Namun pemazmur mengingatkan bahwa keputusan penting dalam hidup harus diambil segera. Oleh sebab itu, pemazmur mengingatkan bahwa ada dua jalan berbeda yang dijalani orang atau manusia yang ada di dalam dunia ini, yaitu jalan hidup orang benar. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi dalam Mazmur 6 ayat 1-3, dan jalan hidup orang fasik Mazmur 4-5. Mereka yang menjalani hidup yang benar disebut berbahagia, yaitu yang diberkati Allah bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun fondasi hidup mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Mereka berusaha untuk menaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh senang akan jalan dan perintah Allah. Jadi merenungkan kitab suci berarti membiarkan janji-janji Tuhan memenuhi pikiran semua kita. Hati kita yang menopang jiwa kita sepanjang hari. Oleh sebab itu, menenangkan diri yang menopang jiwa kita sepanjang hari dan merenungkan firman-Nya berarti memiliki perkataan firman Tuhan, menuliskannya, membuat jurnal sehingga dapat mengulanginya sepanjang hari.
Proses inilah yang akan terjadi umat Allah menjadi pohon yang bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Dan mereka akan disebut sebagai orang yang berbahagia karena mereka telah berjumpa Tuhan dan memberikan kebenarannya dalam menuntun setiap langkah hidup mereka yang menaatinya. Mari kita waspada dengan pihak dalam hidup ini. Mohon Tuhan terus memotivasi dan mengingatkan agar seluruh hidup serta tindakan kita selalu kepada kebenaran Allah sebagai firman-Nya. Mereka yang berusaha hidup dengan berkat Allah pasti akan dibawa untuk merenungkan Taurat Allah, firman-Nya, supaya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain orang yang berbahagia adalah harus bersandar kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Itulah yang diajarkan oleh pemazmur bagi kita saat ini. Supaya kita tetap berbahagia, maka selalu kita harus mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana pemazmur ini mengalami tekanan semasa ia ada di dalam dunia, tetapi ia berkata, Tuhan itu adalah baik. Di mana letaknya ketika ia selalu bersandar kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya? Itulah sebabnya renungan ini mengajarkan bagi kita dalam keadaan dan kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Segera datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat menolong kita dalam keadaan di mana kita tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari pergumulan hidup. Terima kasih, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, saat ini kami menyadari kebaikan-Mu melebihi apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, ajarkan kami supaya kami mengimani firman-Mu ini, sehingga dalam setiap langkah, dalam setiap keadaan kami, bisa kami selalu kuat karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan bukan hanya itu, kami sebagai anak-anak-Mu, kami bertahan ketika kami diperhadapkan dalam berbagai persoalan masalah hidup yang sedang kami alami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami ini adalah orang-orang yang tetap setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, serta tinggalkan pesan-pesan atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.